Benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Pembelajaran 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita akan mempelajari benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Pembelajaran 3. Nah, anak-anak, di gambar kalian bisa melihat ya. Ada gambar apa di situ anak-anak? Apakah kamu sudah dapat membedakan antara benda hidup dan benda tak hidup? Mari kita amati gambar benda pada simbol sila-sila Pancasila. Nah, benar ya. Jadi, gambar itu adalah gambar sila-sila Pancasila. Nah, anak-anak, tahukah kalian di mana di antara gambar-gambar ini yang merupakan benda hidup dan benda tak hidup? Nah, sebelum kalian menjawab, kalian harus mengingat terlebih dahulu apa ciri-ciri makhluk hidup atau benda hidup itu. Pertama, dia harus memerlukan makan, kemudian bernapas, kemudian bergerak, dan berkembang biak, juga tumbuh ya. Nah, sekarang bagaimana dengan bintang? Apakah bintang itu benda hidup atau benda tak hidup? Kalian pasti tahu jawabannya ya. Kemudian juga ada gambar rantai. Apakah rantai benda hidup atau benda tak hidup? Nah, pintar. Ayo, semuanya aktif menjawab ya. Bagaimana dengan pohon beringin? Apakah pohon beringin benda hidup atau benda tak hidup? Bagaimana dengan kepala banteng? Nah, banteng itu termasuk salah satu hewan ya. Nah, berarti maksudnya benda hidup atau benda tak hidup. Lalu bagaimana dengan padi dan kapas? Apakah padi dan kapas benda hidup atau benda tak hidup? Padi itu sejenis tanaman ya. Begitu juga dengan kapas. Kapas juga berasal dari tanaman. Nah, setelah kalian bisa membedakan antara simbol-simbol yang merupakan kelompok benda hidup atau benda tak hidup, sekarang kita lanjutkan dengan sila keempat Pancasila. Nah, di situ ada beberapa potongan kata ya. Nah, tugas kalian bersama Bu Guru, nanti kita akan menyusun kata-kata itu menjadi bunyi sila keempat. Siapa yang tahu bunyi sila keempat? Pertama, kata apa yang kita pilih? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pintar. Kalian sudah hafal ya bunyi Pancasila? Nah, sekarang yang berikutnya. Lingkari gambar yang menunjukkan simbol sila keempat Pancasila. Nah, kalau sila pertama simbolnya apa? Bintang. Sila kedua apa? Rantai. Sila ketiga, pohon beringin. Sila keempat apa? Kepala banteng. Dan sila kelima, padi dan kapas. Super sekali ya. Nah, sekarang kita baca teks di bawahnya. Gambar kepala banteng adalah gambar buatan manusia. Gambar kepala banteng adalah simbol sila keempat Pancasila. Banteng merupakan hewan ciptaan Tuhan. Banteng termasuk salah satu contoh benda hidup. Benda hidup dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Nah, itu dia ya. Jadi kalian sudah tahu sekarang bunyi sila keempat Pancasila dan juga simbol sila keempat. Apa tadi simbol sila keempat? Kepala banteng. Pintar sekali. Nah, tahukah kamu bagaimana cara banteng bergerak? Tahukah kamu apa makanan yang disukai banteng? Carilah informasinya dan tuliskan di buku tulismu nanti ya. Nah, kalian bisa mencarinya di YouTube atau membaca buku atau berdiskusi dengan orang tuamu. Apakah banteng itu terbang? Nah, Bu Guru rasa tidak ya. Lalu, apakah banteng itu merayap atau melata? Nah, kalau banteng itu bagaimana ya cara dia bergerak? Nanti silahkan kalian isi ya di titik-titik di bawah ini. Kemudian makanannya apa?
makanan banteng itu apa ya? Nanti kalian bisa mencari informasinya. Nah, kemudian sekarang ada bacaan lagi nih, kita baca bareng-bareng ya. Benda hidup memerlukan makanan. Manusia membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Makanan sehat sangat penting untuk kesehatan. Daging, buah-buahan, dan sayuran termasuk masakan sehat. Apa saja buah yang kamu sukai? Apa saja sayuran yang kamu sukai? Buatlah kalimat berdasarkan gambar berikut. Nah, kalian tahu ya kalimat? Nah, kalimat itu adalah rangkaian kata-kata yang membentuk satu makna secara utuh ya. Misalnya kata sayur. Nah, sayur ini bisa kita buat menjadi kalimat yang mempunyai satu makna utuh ya. Misalnya apa ya kalimatnya? Nah, kalau kalimat Bu Guru, saya suka makan sayur. Nah, kalau kalimatmu bagaimana? Coba nanti kalian tuliskan ya. Kemudian kata kedua, kita akan membuat kalimat dengan kata buah. Nah, kita buat rangkaian kata nih yang menggunakan kata buah agar bermakna utuh. Apa ya contohnya? Oh, kalau kalimat Bu Guru, buah stroberi, enak rasanya. Kalau kalimatmu seperti apa? Kemudian gambar ketiga, kata susu. Nah, kita tulis, kita buat rangkaian kata agar menjadi kalimat. Kalau kalimatnya Bu Guru, minum susu setiap hari membuat badan kita sehat. Nah, kalau kalimat kalian bagaimana? Nanti kalian harus bisa ya merangkai kata menjadi kalimat agar menjadi satu makna secara utuh ya. Nah, sekarang gambar di bawahnya. Kalian lihat ya anak-anak itu. Wah, anak-anak itu pintar sekali karena mereka mengkonsumsi buah-buahan. Mereka makan buah-buahan karena buah-buahan itu sangat baik bagi kesehatan kita ya. Di dalam buah-buahan mengandung vitamin yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Sedangkan vitamin itu tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Karena itu kita perlu makan buah-buahan dan sayuran agar kita mendapatkan vitamin yang diperlukan oleh tubuh kita ya. Anak-anak juga harus suka buah-buahan ya. Nah, sekarang kita baca bersama-sama. Siapa di sini yang suka membaca? Yuk baca bersama-sama. Dayu suka makan buah pisang. Lani suka makan buah pepaya. Beni suka makan buah apel. Mari mencoba menghitung banyaknya buah berikut ini. Nah, kalian sudah bisa menghitung ya. Nah, bagaimana cara menghitung? Ya, silakan kalian mencongak ya, menghitungnya agar kalian menemukan jumlahnya ya. Tapi sebenarnya ada cara menghitung yang lebih mudah. Bagaimana caranya? Masih ingat ya? Nah, kalian sudah mempelajarinya kan? Jadi kita kelompokkan benda-benda itu menjadi kelompok puluhan. Nah, setelah nanti benda-benda kita yang banyak itu dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok puluhan, kita akan lebih mudah menghitungnya, ya kan? Nah, tapi ini buah apelnya ini udah dalam kelompok puluhan belum ya? Oh, ini sudah dalam kelompok puluhan, tapi sisa satu ya. Nah, jadi contohnya di situ banyaknya apel adalah 44 buah. 44 ditulis 4 ya. 44. Nah, jadi anak-anak harus tahu lambang bilangannya dan juga harus bisa menuliskan bilangan itu ya. Nah, sekarang banyaknya pisang ada berapa ya? Di situ sudah terbentuk kelompok puluhan kan ya? Nah, 2 tandan pisang itu kan membentuk kelompok puluhan tuh, ya kan? Jadi di atas itu ada 2 kelompok puluhan. Jadi 10, 20. Kemudian bawahnya ada berapa itu? 30. Lalu ada kelompok puluhan lagi ya di bawahnya, 40.
Kemudian satuannya ada berapa tuh sisanya? Kalian hitung ya. Ada 7. Berarti banyaknya pisang adalah 47 buah ya. Nah, kemudian kalian tulis lambang bilangannya. 47 ditulis 47. Kalian tuliskan ya. Nah, sekarang kalian akan menghitung banyaknya pepaya. Nah, apakah pepayanya sudah dalam kelompok puluhan? Mari kita lihat ya. Harus teliti nih menghitungnya. Oh, ternyata sudah ya. Jadi, itu sudah dalam kelompok puluhan. Nah, kemudian satuannya yang di bawah itu ya, yang paling bawah sendiri tuh. Nah, sekarang berarti puluhannya ada berapa itu? Kita hitung ya. Paling atas 10, ditambah bawahnya 10 tambah 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65. Kalian isikan di situ ya. Banyaknya pepaya adalah 65 buah. 65. Kalian tulis ya bilangan 65. 6 dulu, kemudian 5 ditulis. Nah, kalian tulis bilangannya seperti apa tulisannya? 65. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Nah, semoga kalian lancar mengerjakannya ya. Nah, berikutnya tuliskan nama atau lambang bilangan berikut ini. Nah, tadi kalian sudah berlatih ya. Sekarang kalian diminta untuk menulis nama atau lambang bilangan berikut ini. 57 ditulis. Kalian tuliskan ya nanti ya. Kemudian yang bawahnya dibalik nih soalnya. Jadi di sini bilangannya belum ada ya, tapi tulisan namanya sudah ada. Ditulis 43. Nah, lambangnya nanti kalian tuliskan ya. Bagaimana dengan yang di bawah? 52 ditulis. Nah, kalian tuliskan ya nama bilangannya. Bagaimana anak-anak? Apa sudah mengerti cara mengerjakannya? Sudah ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang yang berikutnya, isilah titik-titik di bawah ini dengan lambang bilangan yang benar. Nah, jadi kita isikan saja ya. Kalau kalian sudah memiliki printout-nya, kalian bisa menggunting lambang bilangannya ya. Atau kalau kalian di rumah, kalian bisa berkreasi membuatnya sendiri ya dengan kertas-kertas yang bisa didaur ulang ya. Nah, jadi di situ ada tulisan bilangan 41, kemudian kosong, belum ada bilangannya, kemudian 43. Nah, jadi tugas kalian mengisi ya, atau melengkapi ya, melengkapi bilangan-bilangan yang belum ada di situ. Misalnya setelah 41, itu kita isi bilangan berapa ya? Oh benar, kita isi 42. Kemudian sudah ada 43. Kemudian ada yang belum ditemukan di situ. Kita isi berapa? Kalian tebak? Iya, kita isikan 44. Benar. Kemudian 45. Selanjutnya 46. Berikutnya 47. Berikutnya berapa ya? 48. Lalu di situ sudah ada angka 49 dan berikutnya 50. Lalu di bawahnya ada angka berapa? 51. Kemudian berarti angka berikutnya adalah 52. Berikutnya angka 53. Lalu di situ sudah ada angkanya ya, 54. Berikutnya kita isi bilangan 55. Lalu di bawahnya lagi bilangan 56. Lalu berikutnya 57, berikutnya 58,
Lalu di sampingnya lagi 59. Dan terakhir 60. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalian sudah menyelesaikan kegiatan hari ini. Semoga kalian bisa mengerti ya. Nanti di rumah kalian bisa mengulanginya lagi agar kalian semakin paham dan semakin memahami materi kita pada hari ini ya anak-anak. Nah, sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru akan memberi kalian hadiah sebuah lagu ya. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Nah, anak-anak, sampai jumpa pada video guru berikutnya ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam untuk seluruh keluarga, rajin belajar dan patuh pada kedua orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.